Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pengatur sejarah dan penguasa segala kuasa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan utama dalam memimpin umat dengan hati, bukan hanya kekuasaan. Sahabat penyimak kanal Teguh Rahayu Selamat yang dirahmati Allah, pemikiran dan pencahayaan batin untuk bangsa yang tak ingin tertidur dalam gelapnya politik, kita kembali hadir membawa renungan tajam dalam bentuk editorial reflektif. Kali ini, tema yang kami angkat bertajuk, Dua Cermin Republik, Jokowi dan Prabowo dalam Bayangan Kepemimpinan. Apa makna karakter dalam kuasa? Bagaimana perubahan pribadi mengubah arah Republik? Dalam edisi ini, kami menelisik sisi psikopolitik dua tokoh sentral bangsa, Jokowi, sang sipil yang menjadi simbol rakyat, dan Prabowo, sang militer yang kini tampil sebagai negarawan gemoy. Kami ajak Anda menyelami bukan hanya siapa mereka, tapi mengapa dan bagaimana keduanya bisa bertukar posisi, dari musuh menjadi pelanjut, dari oposisi menjadi pewaris. Di tengah lanskap politik yang penuh kompromi dan ilusi, penting bagi kita untuk menakar ulang, apakah yang sedang kita saksikan adalah warisan, atau hanya peralihan topeng. Disclaimer, editorial ini mengajak Anda menyelami bukan hanya siapa mereka, tapi mengapa dan bagaimana keduanya bisa bertukar posisi. Kami tidak menuduh, apalagi menghakimi siapapun. Editorial ini adalah ruang tafsir dan perenungan. Jika ada yang terasa menyentil, anggaplah itu cara tak kata bekerja untuk membangunkan nurani. Karenanya, kritik saran kami nantikan demi terjaganya saling mawas diri untuk kemaslahatan yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak dengan bismillah. 1. Dalam dunia yang makin cair antara realitas dan pencitraan, pemimpin bukan lagi hanya soal gagasan, tetapi juga soal persepsi. Indonesia adalah panggung besar di mana dua aktor utama telah mendefinisikan saat dekade terakhir, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya pernah berdiri saling berseberangan, kini berdiri seiring. Tetapi apakah ini tanda rekonsiliasi, atau sinyal bahwa batas ideologis tak pernah sungguh ada? Jokowi, lahir dari rakyat, dibesarkan oleh narasi kesederhanaan, adalah wajah perubahan dalam bungkus kerakyatan. Ia hadir bukan sebagai tokoh besar dari dinasti politik, tetapi sebagai tukang kayu yang bicara lirih dan bekerja senyap. Selama 10 tahun, ia menanam citra sebagai presiden yang bekerja, bukan bicara, membangun jalan, bukan membangun drama. Namun dalam yang bayang keberhasilan infrastrukturnya, muncul pertanyaan yang tak nyaman, kemana idealisme awal Jokowi saat dinasti justru tumbuh di balik namanya. Sementara itu, Prabowo, mantan jenderal keras yang dulu ditakuti, kini mendekati rakyat dengan gaya baru. Sosok yang dulu menggebrak mimbar kini menari di TikTok, digemari anak muda, dan tersenyum denga kucing di pangkuannya. Dulu ia bicara tentang nasionalisme denga urat leher tegang, sekarang ia mengucap, gemoy, dengan nada menghibur. Transfigurasi ini bukan hanya perubahan strategi kampanye, tapi juga penggeseran watak politik Indonesia, dari yang konfrontatif menuju yang disenyumi. Dua cermin ini, Jokowi dan Prabowo, menampakkan satu ironi besar, rakyat yang dulu dipisah dalam dikotomi cebong kampret, kini menyaksikan kedua tokohnya bersalaman di altar kekuasaan. Tapi apakah ini tanda kedewasaan demokrasi, atau justru kesepakatan sunyi antar elit yang tak lagi peduli siapa di bawah? 2. Rakyat Indonesia sungguh pemaaf, pemilik samudera pengampunan yang luar biasa, coba. Bayangkan ini, seorang jenderal pernah dituduh menculik, kini dia justru dilulukan sebagai pemimpin masa depan, dan, sebaliknya, seorang presiden yang dulu dicintai karena kerakyatan, kini dikenang karena mewariskan kekuasaan kepada putranya. Bullshit. Bagaimana sejarah bisa berbalik secepat itu? Apa yang berubah, tokohnya, rakyatnya, atau nilai-nilainya? Inilah panggung besar politik Indonesia hari ini, sandiwara konyol transformasi karakter, yang tak lagi peduli pada naskah awal. Prabowo, yang dulu ditolak karena masa lalu kelam, kini dibersihkan bukan oleh pengakuan atau pengadilan, melainkan oleh waktu dan media sosial. Ia tidak berubah karena insaf, tetapi karena zaman memintanya tampil beda, bullshit. Dan rakyat, alih-alih bertanya soal kejujuran, justru memuji keluasan. Kita telah berpindah dari era substansi ke era sensasi. Sebaliknya, Jokowi,
yang dulu dielu-elukan sebagai orang biasa yang melawan sistem, kini malah berbalik jadi simbol kekuasaan yang sangat sistemik. Dalam diamnya, ia menyusun loyalitas, menanam benih dinasti, dan meminjam kekuatan akrobat hukum demi langgengkan pengaruh. Ia tak banyak bicara, tetapi terus keputusannya berteriak. Gibran, Mahkamah Konstitusi, dan sikap diam terhadap kemunduran demokrasi adalah pesan yang cukup nyaring, bahwa kekuasaan pun bisa diwariskan dengan wajah tenang dan tangan bersih. Kita tak sedang nonton duel ideologi, tapi konvergensi tak watak yang saling meniru, menyaru. Prabowo belajar untuk terlihat sederhana si Jokowi, Jokowi belajar mengkonsolidasikan kekuasaan seperti Prabowo. Mereka tidak bertarung, mereka bermufakat dalam diam. Dan rakyat, terbius oleh narasi, rekonsiliasi, padahal mungkin sedang dituntun masuk ke ruang penuh cermin, yang hanya memantulkan harapan semu, omon-omon gemoy. Jika benar politik adalah panggung sandiwara, maka sekarang kita hidup dalam babak akhir di mana dua tokoh utama saling bertukar naskah, dan penonton pun lupa siapa sebenarnya protagonis, siapa antagonis. Tegasnya, siapa sesungguhnya kedua-duanya. 3. Dalam politik, perubahan wajah bisa menipu. Tapi perubahan watak, itulah yang menentukan apakah seorang pemimpin layak diikuti atau patut dicurigai. Pada titik ini, kita harus membedah bukan hanya apa yang tampak dari Jokowi dan Prabowo, tapi siapa mereka dalam watak terdalamnya, dan bagaimana psikopolitik membentuk narasi mereka di benak rakyat. Jokowi, pada mulanya adalah antitesis dari elit, tak berteriak, tak menundukkan, hanya hadir dan bekerja. Ia tidak menuntut kekuasaan yang justru datang kepadanya. Inilah pesona Jokowi versi awal, ia tampil seolah tanpa ambisi, sehingga rakyat mempercayainya tanpa syarat. Tapi bukankah justru itu yang paling berbahaya? Pemimpin yang tampak pasif, polos, lugu, namun menata dengan tenang. Dari balik belusukan dan senyum lugu, ia membangun pusat kendali yang solid, merangkul partai, mengatur lembaga, hingga menata ulang konstitusi, bahkan diakrobatkan lewat tangan orang lain. Ini bukan pengkhianatan ideologi, ini evolusi dari yang pernah tampak diintip, namun jauh bisa kelabui siapapun, menjadi yang tak tersentuh. Di sisi lain, Prabowo adalah kebalikan Jokowi, dari awal ia tampil dengan ambisi yang telanjang. Ia bicara keras, menuding tajam, meledak-ledak dan selalu mengusung kata besar, bangsa, negara, kedaulatan. Tapi dunia telah berubah, dan Prabowo, dengan naluri militeriknya, tak bisa tinggal dalam medan yang sama. Ia bermetamorfosis niru jadi kepompong, ulat lantas kupu like Jokowi. Dulu mengerahkan massa di jalan, kini mengerahkan meme di Instagram. Ia tahu, untuk menang hari ini, bukan lagi perlu menyerang musuh, tapi memikat pengikut baru. Maka wajah garangnya dulu diganti dengan kemasan wajah, Pak Gemoy, tanpa pernah benar-benar meminta maaf atas masa lalu. Kalau minjem istilah gemoy dia juga patut dibilang, ndasmu. Perhatikan baik, Jokowi dan Prabowo bukan lagi lawan ideologis. Mereka adalah produk dari proses politik yang sama, keduanya belajar untuk menjadi refleksi satu sama lain. Satu mewariskan kuasa, satu menerima tanpa rasa risih apalagi malu. Satu membungkus kekuasaan dengan kesahajaan, satu membungkus masa lalu dengan keimutan. Sungguh Black Gedes Rembeyes. Di tangan keduanya, rakyat dijadikan pengamat yang mudah dipukau oleh gestur dan simbol, tapi dijauhkan dari substansi, him keji. Maka pertanyaannya kini bukan siapa di antara mereka yang terbaik, tapi siapa di antara kita yang masih cukup sadar untuk melihat, politik hari ini tak lagi bicara moralitas, tapi efisiensi dalam memanipulasi kepercayaan, gombal. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, padahal ia adalah musuh yang paling keras. Bila ia berpaling, ia berbuat kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah 204-205. 4. Konsekuensi dari pertukaran watak Jokowi-Prabowo pada demokrasi dan ingatan kolektif publik. Bak cermin pecah di tengah demokrasi inilah titik genting yang tak boleh diabaikan, ketika dua tokoh besar saling meniru, saling mengambil rupa satu sama lain, siapa yang jadi diri sendiri, dan siapa yang jadi bayangan kekuasaan. Ketika rakyat tak lagi bisa bedakan siapa pemimpin dan siapa pewaris, maka sesungguhnya yang sedang pecah bukan hanya kepercayaan, tapi demokrasi itu sendiri. Apa jadinya jika keadaban politik dikikis oleh keluasan pencitraan? Ketika kebenaran direkayasa jadi kenyamanan,
ketika kritik disulap jadi ujaran kebencian, dan ketika oposisi diseret jadi koalisi hanya agar tak ada yang melawan. Maka demokrasi bukan lagi panggung perdebatan gagasan, tapi pasar malam yang penuh ilusi optik. Segalanya tampak baik, karena lampunya diredam dan cerminnya diselewengkan. Lihat, bagaimana memori kolektif bangsa diputar balik. Yang dulu kita tolak karena kedekatannya dengan kekerasan, kini diterima karena mendadak bisa lucu. Yang dulu dilu-elukan karena kerakyatan, kini dengan jurus dederang master konstitusi dilubangi cangkul dinasti. Kita bukan lagi rakyat yang kritis, kita penonton yang digendam popcorn dalam bioskop kekuasaan. Inilah tragedi besar itu, rakyat tak sedang dibimbing, tapi disihir, dihipnotis, digendam politik. Kita diberi dua cermin, satu tampak bersahaja, satu tampak menggemaskan. Tapi di belakang cermin itu, ada ruang gelap tempat kompromi terjadi tanpa suara, tempat konsolidasi kuasa dirancang dengan rapi. Mereka tak lagi memperebutkan visi, mereka bagi-bagi legitimasi. Ingat kisah rakyat yang diminta milih antara dua raja, namun keduanya berasal dari takhta yang sama. Pilihan kita bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang lebih pandai sembunyikan topeng. Dan kesalahan, inilah bahaya paling parah, bukan ketika pemimpin bersalah, tapi ketika rakyat tak lagi peduli pada kesalahan. Apakah kita masih sanggup bertanya? Atau sudah nyaman dihipnosis, digendam oleh narasi rekonsiliasi yang ternyata hanya topeng dari kooptasi? Seperti cermin dua arah, rakyat hanya melihat pantulan yang indah, padahal di baliknya, mereka tengah ditatap, dinilai, dan dikendalikan, dan dikibuli, ironi. 5. Menagih tanggung jawab publik. Kini kita berdiri di tengah puing-puing politik yang pernah dijanjikan sebagai harapan. Jokowi dan Prabowo bukan sekadar dua figur, mereka adalah dua jalur sejarah yang bertemu di titik paling pelik bangsa ini, di mana ingatan rakyat dikaburkan dan arah masa depan dijadikan bancaan kompromi kekuasaan. Yang lebih mengerikan bukan hanya bahwa kita ditipu, tapi bahwa kita tak merasa ditipu. Kita mengira semua baik-baik saja. Kita berkata, yang penting stabil, damai, ekonomi jalan. Kita mulai terbiasa pada logika, asal tidak keos, boleh melanggar prinsip. Inilah cara kekuasaan menaklukkan akal sehat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pelan-pelan membuat kita percaya bahwa tidak ada yang bisa diubah. Bahwa semuanya sudah diatur, bahwa kita hanya bisa memilih di antara yang tersedia, meskipun semua berasal dari pabrik yang sama. Sejarah tak akan catat rakyat yang pasrah sebagai pihak yang tak bersalah. Ia hanya akan catat mereka sebagai yang abai. Maka disinilah pentingnya renungan ini, untuk nolak lupa. Untuk mengingat bahwa demokrasi dibangun di atas konflik gagasan, bukan kompromi watak. Dan ketika konflik itu dimatikan oleh saling peluk elitis yang palsu, kita sebenarnya sedang dikadali, kehilangan hak untuk marah. Kehilangan hak untuk memilih arah. Kini saatnya berhenti nyalahkan tokoh. Mereka hanya produk. Masalahnya adalah sistem, dan sistem hanya bisa berubah jika publik berhenti jadi penonton dan mulai jadi pemilik panggung. Dalam setiap krisis ingatan, hanya rakyat yang bisa jadi penjaga ingatan itu sendiri. Karena kalau bukan kita yang mencatat, yang akan catat kita adalah kekuasaan. Dan bila kekuasaan yang menulis sejarah, maka yang tertulis hanyalah alasan untuk pertahankan dirinya. Maka benarlah, seperti dikatakan seorang filsuf, ketika sejarah ditulis oleh mereka yang menang, maka kebenaran bukan lagi soal bukti, tapi soal siapa yang lebih kuat bertahan dalam narasi. 6. Akhir jalan akan terbuka, jika kita berani merubah. Maka apa arti kekuasaan jika ia hanya menjadi lingkaran setan dari wajah-wajah yang bertukar peran? Apa arti perubahan jika yang berubah hanya label, bukan nilai? Kita sampai di ujung perenungan ini bukan untuk menyerah pada skeptisisme, tetapi untuk menyadari, di balik segala kelicikan narasi politik, tetap ada ruang untuk menentukan arah, asal kita mau membuka mata, mengasah akal, dan merawat keberanian. Kita hidup di zaman di mana kebenaran bukan lagi dicari, tapi diproduksi. Loyalitas dibangun bukan atas dasar etika, tapi algoritma. Pemimpin dipuja bukan karena kejujuran, tapi karena keahlian mengelola persepsi. Maka, rakyat yang ingin tetap merdeka pikirannya harus lebih cerdas dari cermin-cermin yang dipasang untuk memperbodoh. Inilah momen ujian sesungguhnya, bukan saat pemilu, tapi saat suara rakyat sudah tak bisa membedakan antara pengkhianatan dan strategi. Politik kehilangan kesakralannya bukan karena oposisi melemah,
tapi karena publik berhenti percaya bahwa mereka bisa dan harus menjadi penyeimbang kekuasaan. Jalan ke depan tak ditentukan oleh siapa yang menang, tapi oleh siapa yang masih mau berpikir dengan nurani, ditekati dengan keberanian. Mari bertanya ulang, apakah kita pemilih yang bebas, atau penonton yang dibius politik gendam? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 36. Ali bin Abi Thalib berkata, kebatilan yang teratur akan mengalahkan kebenaran yang kacau. Maka jangan biarkan kebatilan terorganisir dengan rapi, sementara kebenaran dibiarkan gagap, tercerai, dan diam. Itulah situasi kita saat ini. Editorial ini bukan penutup, tapi ia adalah alarm. Karena jika rakyat terus diam, maka siapapun pemimpin yang pegang kuasa, dia akan terus merasa benar maunya sendiri, betul kan?